Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anur Batin Ayudi Azam dengan NIM 4521012135 dari kelas Manajemen D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan atau periode manajemen. Di sini saya akan memaparkan 8 materi tentang ekonomi mikro. Baik, materi pertama ada peta konsep. Di sini peta konsep adalah suatu bagan skematis atau ilustrasi grafik untuk mewakili hubungan yang bermakna antara satu konsep dengan konsep lainnya, sehingga menjelaskan suatu pengertian konseptual seseorang dalam suatu rangkaian pernyataan. Peta konsep adalah suatu cara atau strategi untuk menyajikan informasi dalam bentuk konsep-konsep yang saling terhubung dalam suatu rangkaian. Di sini juga ada konsep dikembangkan oleh Novak atau tim pada tahun 1972 pada program penelitian yang dilaksanakan di Cornell. Peta konsep dibuat untuk mencari dan memahami perubahan pemahaman dalam ilmu pengetahuan anak-anak. Peta konsep ini digunakan untuk mengetahui konsep-konsep yang telah dimiliki siswa, sehingga dengan bantuan peta konsep dapat menimbulkan proses belajar yang bermakna. Adapun ciri-ciri konsep, yang pertama itu ada pemetaan konsep, yaitu suatu cara untuk memperlihatkan konsep-konsep yang berposisi di suatu bidang. Dengan menggunakan peta konsep, siswa dapat melihat bidang studi ini lebih jelas dan mempelajari bidang studi itu lebih bermakna. Yang kedua itu ada suatu peta konsep merupakan gambar dua dimensi dari suatu bidang studi atau suatu bagian dari suatu bidang studi. Yang ketiga itu tidak semua konsep mempunyai bobot yang sama. Ini berarti ada konsep lainnya yang lebih inklusif. Adapun fungsi dan manfaat peta konsep. Peta konsep berfungsi untuk membuat jelas gagasan pokok bagi guru dan murid yang sedang memusatkan perhatian pada tugas pelajaran yang spesifik. Peta konsep bertujuan membuat struktur pemahaman dari fakta-fakta yang dihubungkan dengan pengetahuan berikut. Dan untuk belajar bagaimana mengorganisasikan sesuatu mulai dari informasi, fakta, dan konsep ke dalam suatu konteks pemahaman sehingga berbentuk pemahaman yang baik. Materi kedua ada ekonomi Keynesian baru. Keynesian baru adalah sekolah pemikiran dalam makronomi modern yang berkembang dari ide-ide dari John Maynard Keynes. Keynes menulis teori umum ketenagakerjaan, bunga dan uang dalam 30-an dan pengaruhnya di kalangan akademisi dan membuat kebijakan peningkatan melalui 60. Adapun ketidaksepakatan utama antara klasik dan baru ekonomi Keynesian baru adalah lebih dari seberapa cepat upah dan harga penyesuaian. Ekonomi klasik baru membangun teori ekonomi makro. Mereka pada asumsi bahwa upah dan harga fleksibel. Di sini juga ada biaya bunuh, di mana salah satu alasan bahwa harga tidak
harga tidak segera menyesuaikan untuk membersihkan pasar adalah bahwa penyesuaian harga mahal, bahwa penyesuaian harga mahal untuk mengubah harga perusahaan mungkin perlu mengirimkan katalog baru kepada pelanggan, mendistribusikan daftar harga baru kepada staf penjualan, atau dalam kasus restoran mencetak menu baru. Biaya ini menyesuaikan harga yang disebut biaya menu, menyebabkan perusahaan untuk menyesuaikan harga sebentar daripada terus-menerus. Adapun penyesuaian harga, penjelasan Keynesian baru harga kaku sering menekankan bahwa dalam perekonomian tidak semua orang menetapkan harga pada saat yang sama, atau sebaliknya, penyesuaian harga di seluruh perekonomian terhuyung mengejutkan, mempersulitkan peraturan harga karena perusahaan peduli tentang harga mereka relatif terhadap biaya yang dikenakan oleh perusahaan lain. Mengejutkan dapat membuat tingkat harga penyesuaian perlahan, bahkan ketika harga individual sering berubah. Baik, materi ketiga ada inflasi. Ahli ekonomi menggunakan istilah inflasi untuk menunjukkan kenalan yang sedang berlangsung di tingkat umum harga yang dikutip dalam satuan uang. Besarnya inflasi tingkat besarnya dilaporkan sebagai persentase pertumbuhan tahunan dari beberapa indeks luas harga uang. Dengan harga dolar AS naik, tagihan $1 membeli kurang setiap tahun inflasi. Demikian berarti jauh sedang berlangsung di daya beli keseluruhan unit moneter. Adapun beberapa bagian itu, yang pertama ada pengukuran inflasi. Di Amerika Serikat, tingkat inflasi ini paling sering diukur dengan kenaikan persentase dalam indeks harga konsumen yang dilaporkan setiap bulan oleh Bureau Statistik Tenaga Kerja. Yang kedua itu ada penyebab inflasi, di mana singkatnya inflasi terjadi yaitu daya beli dolar penyesuaian sejauh bahwa pasokan nominal dolar tumbuh lebih cepat daripada permintaan real untuk memegang dolar. Sebuah pendekatan standar untuk menganalisis hubungan antara jumlah uang beredar dan tingkat harga umum menggunakan identitas akuntansi disebut dengan persamaan pertukaran. Yang ketiga itu ada konsekuensi inflasi, di mana inflasi dapat sangat merugikan. Bahaya lebih besar sejauh mana bahwa tingkat inflasi aktual berbeda dari tingkat inflasi diantisipasi. Ketika pelaku transaksi dengan benar mengantisipasi penurunan lebih cepat dalam daya beli dolar atau tingkat inflasi yang lebih tinggi. Persyaratan kontrak penyerukan pembayaran di masa depan dolar disesuaikan. Pinjaman dan pemberi pinjaman yang diharapkan inflasi yang lebih tinggi sejuta untuk meningkatkan bunga nominal lebih tinggi dolar dilunasi selama dolar pinjaman, sehingga dapat melestarikan tingkat bunga real atau kekuatan dilunasi selama daya beli dipinjamkan beli di antara mereka. Materi keempat ada perpajakan. Dalam beberapa tahun terakhir, perpajakan telah menjadi salah satu topik yang paling menonjol dan kontroversi
dalam kebijakan ekonomi. Perpajakan telah menjadi pokok di setiap pemilihan presiden sejak tahun 1980 dengan pemotongan pajak besar. Pajak besar sebagai masalah menang pada tahun 1980. Janji baca berikut tidak ada pajak baru di tahun 1988, kampanye dan pernyataan bahwa ini uang Anda menyediakan gambar abadi kampanye 2000. Perpajakan ini subjek perubahan kebijakan utama dan sebagai besar tidak konsisten ini tetap menjadi sumber perdebatan. Adapun tujuan ekonomi yang khususnya di bidang keuangan publik telah lama disebut 47 dari kebijakan pihak: sederhana, efisien, keadilan, dan kecukupan pendapatan. Sementara tujuan tersebut diterima secara luas, mereka sering konflik dan ekonom yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda dari keseimbangan yang tepat antara mereka. Adapun sistem pajak AS di tingkat federal, jumlah koleksi pajak telah melayang dalam kisaran yang cukup sempit, sekitar 19% dari produk kosmetik bruto atau PDB. Sejak akhir Perang Korea, meskipun persentasenya turun tajam pada tahun 2003. PHP OP telah disediakan hanya di bawah setengah dari pendapatan yang selama seluruh periode. Pajak penghasilan koperasi adalah sumber dari hampir sepertiga dari total pendapatan pada awal periode, tetapi telah menurun secara drastis ke bawah 10% hari ini. Di sini juga ada distribusi beban pajak. Banyak ahli ekonomi menilai kewajaran sistem pajak sebagai besar pada bagaimana beban pajak distribusikan di antara kelompok pendapatan yang berbeda. Selanjutnya, beberapa ekonomi menggunakan distribusi beban pajak sebagai kriteria utama dari keberhasilan atau kegagalan perubahan pajak tahun terakhir. Meskipun upaya yang cukup dari metode inovatif, namun perkiraan distribusi beban pajak masih dibatasi oleh data yang tidak sempurna dan perspektif yang berbeda dari penyidik. Baik, materi kelima ada pasar saham. Harga satu lembar saham seperti yang dari aset keuangan lainnya sama dengan nilai sekarang dari jumlah dividen yang diharapkan, yaitu pembayaran kas lainnya kepada pemegang saham, di mana pembayaran masa depan didiskontokan dengan tingkat suku bunga dan risiko yang terlibat. Sebagian besar pembayaran tunai kepada pemegang saham sebagai pemegang saham dari dividen yang dibayar dari pendapatan dan distribusi lain yang dihasilkan dari penjualan atau likuidasi aset. Adapun indeks saham, di mana gerakan agregat saham individu diukur dari indeks saham. Indeks di dunia yang paling terkenal saham dan salah satu yang dimiliki sejarah terus-menerus terpajang dari Dow Jones Industry
Industrial Average yang berasal dari tahun 1897 dan saat itu berisi 30 perusahaan besar. Di sini juga ada pengembalian saham. Total kembali dari memiliki saham muncul dari dua sumber, yaitu di dividen dan kapital gain. Sebuah indeks total return untuk saham dapat dihitung dengan asumsi bahwa semua dividen investasi kembali dengan membeli kembali saham tambahan. Saham sebuah indeks total return akan mirip dengan akumulasi program pensiun yang diinvestasikan kembali. Semua dividen dan capital gain kembali di pasar atau untuk reksadana yang diinvestasikan. Semua distribusi kembali ke dalam dana. Di sini juga adapun pasar saham hampir selalu jauh sebelum resesi, bahkan 39 dari 42 resesi Amerika Serikat telah mengalami dari 1802 sampai 1990 yang didahului atau disertai dengan penurunan minimal 10% di indeks saham. Pada periode pasca perang, puncak pasar saham didahului puncak siklus bisnis dengan antara 6 bulan dan 8 bulan. Tapi ini cukup bervariasi. Pada tahun 1990, saham dan ekonomi memuncak di bulan yang sama, tetapi dalam resesi 2001 saham mencapai puncaknya sekitar 1 tahun sebelumnya. Materi ke-6 ada peraturan, di mana peraturan terdiri dari persyaratan pemerintah mengenakan pada perusahaan swasta dan individu untuk mencapai tujuan pemerintah. Ini termasuk layanan yang lebih baik dari lebih murah dari barang, perlindungan perusahaan yang ada dari tidak adil dan adil, persaingan air bersih dan udara, dan tempat kerja yang lebih aman, dan produk. Kegagalan untuk memenuhi peraturan dapat mengakibatkan denda pemerintah untuk berhenti melakukan hal-hal tertentu, atau dalam beberapa kasus bahkan hukum pidana. Demikian pula pada ekonom telah mendorong para pembuat kebijakan untuk mengurangi kontrol entry, sehingga setiap perusahaan atau individu dapat memasuki pasar, maupun kecuali dalam situasi di mana mereka menilai bahwa kualitas rendah tidak boleh ditoleransi. Misalnya regulator bank tidak ada erat meneliti kebutuhan bank baru sebelum membagikan counter, dan bukan membatasi pengawasan mereka hanya apakah bank memiliki modal awal dan yang cukup, dan apakah pemiliknya dalam reputasi. Sistem perizinan masih tetap, namun untuk dokter, pengacara, akuntan, pembangkitan listrik tenaga nuklir dan sejenisnya, karena beberapa pembuatan kebijakan percaya bahwa potensi kerusakan dari penyediaan berkualitas rendah dapat menjadi substansial atau perbaiki. Lihat perlindungan konsumen untuk sudut pandang lain.
Materi ketujuh ada populasi, di mana populasi dunia meningkat 50% antara tahun 1900-an dan 1950 dan 140% antara tahun 1950 dan 2000-an yang diproyeksikan oleh PBB peningkatan hanya di bawah 50% antara tahun 2000-an. Antara tahun 2000-an dari 2050. Dari peningkatan jumlah orang antara 3,44 miliar 1950 dan 2000-an, hanya 8% berada di negara-negara maju, yaitu kaya. 92% sisanya yang kenalkan itu kurang berkembang atau miskin negara. Fluktuasi ukuran generasi dalam ukuran generasi yang menimbulkan masalah ketika generasi kecil membayar pajak yang tinggi untuk mendukung salah satu pensiuman besar, seperti yang akan segera terjadi di Amerika Serikat. Banyak dari generasi yang lebih kecil akan merasa tidak adil terbebani. Berupa ukuran generasi juga mempengaruhi pasar tenaga kerja. Adapun penduduk dan pembangunan, meskipun populasi yang menua dan pengembung distribusi usia, khawatirannya nyata. Takut banyak orang yang lebih besar adalah bahwa pertumbuhan populasi global akan membanjiri kapasitas ekonomi dan ekosistem global. Baik, sekian dari pemaparan atau menjelaskan materi tentang ekonomi mikro. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.